Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Haleluya. Saya percaya kita semua dalam kondisi berbahagia. Bapak Ibu, malam hari ini kita memasuki malam kedua dari pekan doa kita, di mana kita mempersiapkan diri kita, memohon kekuatan, memohon urapan dari Tuhan, dalam mana kita mau bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah kita nikmati. Pada malam hari ini adalah malam kita yang berbahagia, karena selain kita memohon kekuatan dengan doa kita, kita juga akan dilayani oleh hamba Tuhan. Dan kita akan siapkan hati kita menerima urapan firman Tuhan dari hambanya, Bapak Evangelis Jeffrey Sitomeang. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita untuk kita memohon kekuatan dan tuntunan dari Tuhan. Bapa kami di surga, dipermuliakanlah namamu. Kami datang pada malam hari ini kembali ke hadapan-Mu memohon kuasa, bersujud, hendak meninggikan dan memuliakan Engkau. Tuhan, inilah waktu kami yang paling dekat dengan Engkau, di mana kami berani menghampiri tahta kudus-Mu untuk memohonkan karunia dan kasih rahmat-Mu. Karena itu Bapa, biarlah kiranya Engkau berkenan hadir di dalam kehidupan kami, hadir di dalam hati dan keluarga kami, hadir di dalam rumah-rumah kami, menjaga kami, menopang kami. Dan bila mana kami akan memuliakan Engkau di dalam ibadah ini, kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati kami semua, kami yang melayani, bahkan segala peralatan Tuhan yang kami gunakan, bahkan sampai kepada jaringan yang kami butuhkan. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang berkuasa boleh menopang, menjaga, sehingga di dalam ibadah yang kami lakukan hanya nama Tuhan, kasih Tuhan yang ditinggikan. Kami siapkan hati kami untuk meninggikan, memuliakan Engkau. Biarlah kiranya ini boleh menjadi satu hormat kepada Engkau Tuhan, membawa sukacita buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita sebagai pembuka awal daripada ibadah kita. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh Allah yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku
Mari kita angkat sembah kita di hadapan Tuhan kita bersama-sama. Katakan, Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia, Bapa Kau mulia. Katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari aku, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari kita angkat pujian buat Dia, Juru Selamat kita. Katakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita angkat sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Oh Bapa Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari di hadapan Tuhan kita angkat kembali hati kita. Katakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Katakan, Kau setia Tuhan, Kau mulia, Kamu, oh Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kamu. Katakan, Kau setia, Kau mulia Tuhan, setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sungguh mulia kasih setiamu Tuhan, yang Kau telah teranugerahkan kepada kami. Sungguh Engkau Bapa yang sangat begitu kasih kepada kami, sehingga Engkau selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Tuhan Allah kami, Yesus penolong kami, pada malam hari ini kami berseru ke hadapan-Mu. Kami mau Engkau memberikan urapan dan lawatan-Mu kepada kami. Kami mau Engkau menyentuh hati kami
dan merangkul kami. Sehingga Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami yakinkan bahwa Engkau selalu ada untuk kami dan akan menyelamatkan kami. Mari Bapa, berkaryalah dalam ibadah kami ini. Biarlah kiranya urapan-Mu yang baru boleh menjadikan kami lebih kuat, boleh menjadikan kami lekat erat dengan Engkau Juru Selamat kami. Sehingga Tuhan di dalam hidup kami boleh merasa tenang karena Engkau Allah yang setia. Tuhan, terima kasih atas pertemuan yang kami sudah dapatkan. Terima kasih atas persekutuan, terima kasih Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Mari Bapa, terus urapi kami. Biarlah Engkau boleh berkarya, kami boleh merubah hati kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap menerima urapan Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Saudaraku, Dia Allah yang sungguh setia, Dia Allah yang sungguh mulia. Dia akan selalu bersama dengan kita. Mari kita angkat pujian kita katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan, bahwa aku tidak akan pernah ragu dan goyah di hadapan-Mu. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganmu saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, katakan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatanku Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganmu saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, katakan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau bertakluk. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan bersama-sama, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, sejauh bumi dari langit, itulah kasih Tuhan. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah yang luar biasa, yang menjadi sukacita kita. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita boleh berbahagia karena Tuhan sudah menopang kita, bahwa Dia adalah sumber sukacita yang sesungguhnya buat kita. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan memasuki, kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersyukur, kita akan dengarkan satu pekabaran dalam lagu yang akan disampaikan oleh adik-adik kita. Inilah Abi Gio. Jesus walk upon the water, he ran the storm and calmed the angry sea. With his hands he healed the leper, he made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with a loaf or two of bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible.
Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, dia sudah menghibur kita, dia sudah menguatkan kita bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang kita. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada adik-adik kita, Abigail dan Sergio yang sudah boleh menyampaikan berkat buat bagi kita dari Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita saudara-saudaraku. Kita akan menerima urapan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Evangelis Jeffrey Situmiang. Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami buka Tuhan hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau berbicara dari hati-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau meneguhkan kami bahwa Engkau Tuhan yang setia. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, kita firman ini dapat kita terima dengan baik. Dari di Turk yang baik betul, namun ada orang kalsium. Jangan sampai pada saat kita sudah firman begitu banyak, kenapa? Karena banyak ministry ya, yang lahir sudah juga. Untuk itu kita patut bersyukur Tuhan kepada kita di bisa menempuh pada usia yang ke-22 ini. Saya bergabung dengan Kamel Ministry Indonesia sudah 12 tahun. Tuhan dekat yang sangat limpah pada saya, keluarga. Jauh melebihi pada saat saya belum bergabung dengan Monmel Indonesia. Kenapa? Mendengarkan renungan pada malam hari ini. Dan kita lihat tema ulang tahun pada tahun 2022 ini, pada usia 22 adalah be grateful, be thankful, be blessed. Yang artinya adalah bersyukurlah, berterima kasihlah, ketiga hal ini, yaitu yang pertama adalah bersyukur, yang kedua berterima kasih, dan berkati, adalah layaknya sebuah lingkaran yang saling berkesinambungan. Ya. Kalau salah satu tidak dilakukan, maka lingkaran tersebut akan tidak terbentuk atau buyar. Inilah yang disebut circle of blessing. Yang akan judul dari pembicaraan saya atau renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, kita sebagai anggota Mount Carmel Ministry sudah selayaknya melakukan ketiga hal tersebut untuk meningkatkan iman kepercayaan kita agar Tuhan tetap mengasihi kita. Tiga hal: bersyukur, berterima kasih, dan terberkati. Itu adalah suatu lingkaran yang kalau dilakukan akan terus berkesinambungan, ya, tidak henti-hentinya. Saya akan bagaimana satu persatu supaya kita mengerti pada malam hari ini. Kita mengetahui bagaimana rencana dalam lingkaran of blessing di hidup kita. Bagaimana cara bersyukur? Semua sudah tahu cara bersyukur seharusnya. Banyak cara. Ya. Namun saya akan kategori jadi tiga yang besar.
3 bagian besar ini, kita pasti akan bersyukur. Kita melihat bagaimana kita. Yang pertama adalah apa? Cara bersyukur. Count your blessing. Ya. Hitung berkat yang sudah kamu terima. Caranya adalah kita dengan membuat daftar berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Ya. Kita buat daftarnya. Contohnya, kita masih bisa bangun pagi dengan badan yang sehat walafiat. Ya. Kita masih bisa memiliki tempat tinggal. Kita masih bisa mendapatkan makanan. Kita terhindar daripada penyakit, dan masih banyak lagi. Yang tanpa kita sadari, sudah begitu besarnya kecintaan Tuhan kepada kita. Jadi kita minimal 10, ya, minimal 10. Nggak mungkin kurang daripada 10. Lebih bisa, ya. Kita minimal 10, kita list, ya. Kita list apa berkat yang kita terima Pak dari Tuhan pada hari ini. 10, masih banyak lagi. Satu persatu kita list. Pasti, wah, kita masih bisa bernafas. Oh, kita masih bisa berolahraga. Dan banyak lagi. Ya. Nomor 1 adalah daftar berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Itu cara pertama untuk bersyukur. Cara kedua, ya, supaya kita bisa bersyukur, melihat ke bawah. Melihat orang yang kurang beruntung dari kita. Apabila kita lihat orang yang kurang beruntung, itu akan membuat kita akan merasa bersyukur akan hidup kita. Misalnya, kita bosan di rumah, ya, karena COVID, kita bosan. Besar keinginannya untuk bisa pulang ke rumah. Jadi pada saat kita bosan, kita coba lihat orang yang sakit. Apalagi, kita lihat juga orang di Ukraina saat ini yang harus mengungsi rumahnya, bahkan meninggalkan negaranya. Ya. Sehingga kalau kita melihat hal-hal yang seperti tadi, orang yang sakit, orang yang mengungsi rumah, itu akan hilang dengan sendiri. Nah, kita akan bersyukur. Ya. Kita selalu melihat orang ke bawah. Dikatakan ada satu ilustrasi, seorang guru dan seorang murid, ya, mengatakan pada waktu mereka berjalan ke taman, kemudian gurunya mengatakan, coba lihat langit di atas. Begitu indah. Warnanya biru-biruan dengan jingga. Kemudian anak ini juga melihat, indah sekali ya. Kemudian dia bilang, oke, mari kita berjalan. Pada saat kita berjalan, dia melihat ke atas. Ada lubang, ada hal-hal yang tidak kamu lihat. Lihat orang yang kurang beruntung kepada kita, maka kita akan bersyukur akan apa yang sudah dapat. Itu adalah cara yang terbaik untuk bisa bersyukur. Yang pertama tadi adalah kita harus mendaftar berkat. Yang kedua, kita selalu melihat ke bawah. Ya. Selalu dari setiap situasi yang kita
Bagi situasi yang sulit, bahkan pada lihat sisi positifnya. Dan setiap ya, sisi negatif ada sisi positif. Itu sama seperti yin and yang, saling dalam kecelakaan itu. Kita bersyukur kalau kita masih selamat. Ya, lihat positifnya, jangan lihat gitu ya. Bahkan sampai saking kaget sampai nangis. Tetapi kemudian hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur. Ya kan? Kita bersyukur pada Tuhan. Yang kita lihat adalah apa? Positifnya. Tidak usah lihat negatifnya. Dan akhirnya kendaraan bisa diperbaiki karena ada asuransi. Kita bersyukur lagi, untung ada asuransi. Misalnya, kita jatuh sakit. Ya kan? Wah, orang kalau dia kenapa ya? Kok ya sekali ya seperti itu. Jangan lihat negatifnya, lihat positif. Misalnya, oh untung ada BPJS, sehingga apa? Sehingga biaya yang harus saya keluarkan bisa terbantukan. Kita melihat ya saudara kita, teman kita, ya dia pernah sakit COVID, dia pernah sakit jantung, ya sampai dioperasi, ya untuk dikatakan kepada saya bahwa dia kena ginjalnya sekarang, dia bilang, dan dirawat kembali. Tetapi di dalam kekurangannya dia masih mengatakan bahwa bersyukur dia bisa diatasi seluruh penyakitnya karena dia memiliki BPJS. Jadi masih ada rasa syukur. Saya suka melihat saudara kita dari Jawa itu dalam kondisi bagaimanapun selalu masih bisa bilang untung. Ya, misalnya pada waktu dia jatuh dia bilang untung tidak luka. Dan misalnya pun kalau dia akhirnya terluka, dia katakan untung tidak parah. Dan kalaupun sudah parah, dia juga bilang di saham nyawanya masih ada, tetap beruntung. Itu saudara kita. Sehingga kadang-kadang saya juga saya berpikir, wah, memang kita harus kayak begitu, positif aja. Lihat dari sisi yang mana? Sisi yang baiknya. Jangan lihat dari sisi yang buruknya. Pasti ada sisi baiknya. Tinggal kita lihat mana sisi baiknya. Ya. Jadi, demikian yang kita bisa lakukan untuk bersyukur. Yang pertama adalah membuat daftar berkat yang kita terima setiap hari. Bikin daftar. Yang kedua, lihat selalu ke bawah. Yang ketiga, selalu melihat sisi positif dari situasi yang kita alami. Walaupun dalam situasi sulit atau kita kena musibah. Lihat positifnya. Ya. Mungkin kita masih teringat ya, jelas musibah pesawat Wijaya yang itu di Kepulauan tanggal 9 tahun 2001. Pasti kita ya udah mungkin lupa tapi ingat-ingat. Itu pun selamat dari peristiwa yang naas itu.
Ya. Nomor satu dengan yang kedua, yang bernama Paulus Julius Colo dan meninggal. Sudah ternyata kedua orang tidak meninggal. Kenapa meninggal? Karena mereka, jadi pada saat mereka mau berangkat, ini jadi pagi ya, harus kemudian mereka bilang kenapa nggak diberitahu sebelumnya dan lain sebagainya. Akhirnya dengan perdebatan mereka tetap tidak diberikan berangkat, namun sembilan. Kemudian mereka mau coba untuk namun pada saat itu adalah 2,6 juta per orang. Jadi pada saat itu lebih murah, lebih mahal daripada ongkos pesawatnya. Kita punya uang untuk itu. Akhirnya mereka berputus, ya udahlah, nggak apa-apa, hangus, mereka naik kapal. Juga kelas paling dia dinyatakan seperti itu nggak sinyal. Ya kadang kita juga kalau naik kapal laut kita susah dapat jatuh. Dia di, di masuk ke namun ada sinyal mereka mendapat Paulus ini saya di kapal dalam kesedihan, dalam syok, dalam menangis di kapal, dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau dia pesawat
dia sudah meninggal. Berdebat sampai marah-marah, sudah mau emosi tinggi karena nggak bisa naik, uangnya akan hilang, ya. Dan mereka merasa baru, aduh, kenapa susah ini, nggak punya uang lagi, itu mahal sekali, ya, 2,6 juta. Bayangkan aja, memang pada saat itu kalau kita melihat, memang saat itu harga swab harga pesawatnya itu sendiri. Segala hal yang ya, dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi, kalau kita mengucapkan syukur dalam hal, baik kita berpikiran, ya, berpikiran sesuatu terjadi karena Tuhan memiliki rencana untuk kita. Oke, itu mengenai syukur. Ya, unsur yang pertama dalam the circle of blessing. Ya, syukur. Yang kedua adalah berterima kasih. Thankful. Sebenarnya apa perbedaan berterima kasih? Sama saja bersyukur dan berterima kasih. Sebenarnya ada perbedaannya. Hampir sama, ya. Ada perbedaannya, ya. Bersyukur itu adalah merupakan perasaan, ya, perasaan kita atau feeling, ya. Kita bersyukur itu perasaan kita, ya, atau feeling. Sedangkan berterima kasih adalah tindakan, ya, tindakan dan perbuatan, action. Jadi bersyukur itu V-nya. Memberi itu bisa buat satu acara atau syukur, ya. Kasih adalah
orang jadi rumahnya. Ada doa kuat. Wah, saya tidak ya, di sana sudah selesai minta jaminan untuk itu. Ya. Kemudian yang dikatakan pengintai ini bahwa ya, tanggung jawab orang itu ketika dan kau kabarkan kami bila Tuhan nanti negeri kami menunjukkan kasih dari kami. Ya. Dan kemudian pohon anggur berbuah dan baru ya jelas tahun
dalam ayat 10. Engkau harus kepadanya dengan limpah dan janganlah hatimu duka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allah berkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ya. Di ulangan ini adalah dan bagaimana hasilnya? Setelah dia sumbangkan, perusahaannya makin lama makin besar, makin untung lagi, ya kan? Dan bagaimana setelah dia tahun berikutnya untungnya makin besar? Keuntungannya yang besar itu disumbangkan semuanya 100%. Itulah yang membuat dia menjadi terkenal. Dan dia memiliki moto adalah apa? Earn to give. Beruntung untuk diberikan. Dari perusahaannya kecil sampai sekarang sudah begitu besar. Dan terus sampai saat ini, dia tetap memberikan seluruh keuntungan perusahaannya untuk membantu orang-orang yang di dunia ini. Ya. Kemudian pada saat ini dia dikatakan pada tahun yang kemarin tahun 2021 dia memberikan keuntungan perusahaannya dia adalah sebesar $500 juta, $500 million keuntungannya.
kalau kita rupiahkan itu sekitar 7 triliun. Ya. Dan 100% keuntungan yang 7 triliun itu dikasih ya kepada badan-badan, yayasan-yayasan. Dia membantu COVID yang kemarin itu dia sangat membantu. Kemudian dia juga membantu irigasi di beberapa negara. Dia juga memberikan banyak bantuan kepada orang-orang yang korban bencana. Semua dia kasih kepada apa? Kepada charity. 100%. Dan ini dia mengatakan, inilah pembuktian bahwa walaupun saya kasih 100% keuntungan, tidak pernah malah apa? Malah makin kecil, tapi makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Walaupun dikasih semuanya, seluruh keuntungannya. Sampai sekarang akhirnya dia dikenal sebagai orang yang paling dermawan, ya, bilioner yang paling dermawan. Dia bisa saja membeli mobil Lamborghini, bisa. Tetapi dia nggak membeli Lamborghini. Dia naik Toyota Corolla. Kenapa? Karena menurut dia sama aja fungsinya. Ya, dia berikan semuanya sampai dia juga nggak perlu. Dia cuma makan gaji aja, gaji dari perusahaannya dia sendiri, seperti itu. Dia tidak memiliki rumah mansion yang begitu besar. Dia hanya tinggal di apartemen, bahkan sharing ya dengan teman-temannya. Ya, ada 10 orang teman yang tinggal sama dia di apartemennya dia. Padahal dia memiliki gedung, ya kalau kita lihat nanti FTX itu memiliki gedung perkantoran. Ya, dia tinggal di apartemen, dia nggak punya rumah yang besar ya, yang mansion. Dan dia menyatakan bahwa dia membuktikan bahwa tidak pernah, bahwa memberi itu tidak pernah membuat orang miskin. Malah sebaliknya. Biarlah kisah mengenai Sam menjadi renungan kepada kita bahwa lingkaran berkat itu, the circle of blessing, apabila kita bersyukur, kita berterima kasih, kita membagikan rasa syukur kita atau terima kasih kita dalam bentuk berbagi, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita balik dengan limpahnya, dan itu akan berkesinambungan dan tidak pernah akan membuat kita kekurangan. Itulah renungan malam hari ini, supaya menjadi pemikiran kepada kita, menjadi renungan kepada kita, untuk kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih, kita bisa memberikan, dan kita akan kembali mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya, kita dapat menyelesaikan acara perayaan ulang tahun ini dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dengan firman yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk diingatkan selalu bersyukur kepada Dia dan mendapatkan kekuatan dan berkat. Kita berterima kasih kepada hamba Tuhan Evangelis Jeffrey Situmeang yang sudah boleh menjadi alat berkat dari Tuhan kita kepada kita. Kita topang saudara kita ini dengan doa hamba Tuhan ini, sehingga Tuhan boleh mempertambah-tambahkan apa yang dia perlukan untuk memberitakan pekabaran kepada Tuhan. Baik saudara-saudara, kalau kemarin malam kita belum memasuki satu sesi yang penting buat kita, malam hari ini kita mengambil sesi penting, yaitu berdoa. Saudaraku, minggu ini adalah minggu yang kita mau bersyukur kepada Tuhan. Betapa luar biasanya pimpinan Tuhan kepada kita sepanjang 22 tahun. Kalau ibaratnya seorang anak 22 tahun, dia bukan lagi dikatakan anak-anak atau remaja, tapi sudah dewasa. Mount Carmel Ministry, kita berdoa biarlah menjadi sosok-sosok keluarga-keluarga yang dewasa di dalam Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur, kita memohonkan doa urapan, doa permohonan kepada Tuhan agar di dalam pelayanan kita selanjutnya untuk menjangkau jiwa-jiwa kita dipersiapkan oleh Tuhan. Kita mau menjadi alat Tuhan, dan yang terlebih penting kita boleh menjadi alat berkat Tuhan. Baik saudara-saudara, untuk sesi ini kami mohon kesediaannya
kepada pendoa kita, Bapak Daniel Nur Ahmad yang akan berdoa buat kita. Mari kita berdoa buat Mount Carmel Ministry khususnya. Semua keluarga, semua anggota, tertua sampai yang terkecil, dari gembala sampai kepada anggota bahkan tamu. Biarlah kiranya kita memohon kekuatan yang sejati di dalam menghadapi hidup kita. Kita dikuatkan berjalan berdampingan dengan Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa, mari kita angkat pujian kepada Tuhan yang menyatakan bahwa sampai hari ini kita boleh mengatakan masih ada mujizat Tuhan yang boleh kita rasakan dan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Mari katakan pujian ini, masih ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Mari kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada minta, tetapi memberi apa aja yang bisa kita beri, baik uang, tenaga, apapun juga. Terima kasih Bapak, bahwa pemahaman ini kami peroleh setelah melalui perjalanan panjang ministry ini. Jatuh bangun kami yang ada di dalam ministry ini, iman kami mengalami pasang surut, tapi itu semua justru akhirnya menjadikan kami
menjadi orang-orang yang menyayangi Tuhan, menghormati Tuhan, dan ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dan hidup kami cuma hanya melayani Tuhan. Kami ingin mengerjakan apa yang Tuhan mau dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Itulah tujuan kami. Oleh karena itu ya Bapak, kami selalu memohon kepadamu untuk selalu hadir dalam setiap perhelatan kami. Seperti kami memuliakan, terima kasih tidak terhingga. Semua berkat yang kami peroleh selama perjalanan ini kami semua yang saat ini tepat dan kami yang duduk di majelis berkat semua kami juga gembala kami Pak Jason Tagara berkati juga keluarganya dan anaknya agar misi kami Mount Carmel Sri menuju yang dikira Tuhan. Yang sudah mempersatukan doa kita untuk kita naikkan kepada Tuhan. Baik, mari saudara-saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Apa yang boleh kita balas dengan untuk kebaikan Tuhan ini? Hanya satu yang Tuhan memohon minta kepada kita. Marilah kita untuk selalu bersyukur di hadapan Dia. Karena itulah yang menjadi kekuatan dan berkat untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian yang mengatakan ku mau selalu bersyukur. Dan sebagai doa penutup kita akan berikan kepada gembala kita, Pendeta Segala, untuk mendoakan doa ibadah kita sekaligus doa berkat.
dalam sisa hidup ini menunggu Engkau datang, supaya lebih banyak lagi orang melihat bahwa Engkau yang mengubah kami, Engkau juga bisa mengubahkan orang lain. Kami memohon doa berkat khusus untuk Mount Carmel Ministry Indonesia, dari anak-anak, orang muda, orang tua, supaya Engkau pakai kami Tuhan mulai malam ini, lewat pekan doa ini, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dermawan atas apa saja yang Kau titip dalam hidup kami ini, dalam keluarga kami. Karena semua titipan itu hanya sementara. Dan biarlah titipan itu kami gunakan sesuai dengan kehendak-Mu untuk memperkenalkan kepada setiap orang bahwa Engkau yang memberi, dan Engkau yang mempertambahkan, dan Engkau yang mempercayakan kami menjadi anak-anak berkat-Mu. Untuk itulah Engkau memberkati kami sesuai firman-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat atas apa saja yang ada dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa supaya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari Sabat-Mu kami tiba pada puncak ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami tidak hanya menyenangkan, memuaskan diri kami, tapi biarkan Tuhan Engkau semakin senang dan bersuka cita atas apa saja yang kami sedang canangkan dan perbuat, supaya puncak sukacita dan kebaktian rasa syukur kami ini menjadi satu kebaktian yang setiap orang yang melihat akan datang menundukkan kepala dan berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam 22 tahun kepada pelayanan ini. Bapa, kami akhiri kebaktian kami dengan memohon kepada-Mu, agar urapan roh-Mu di akhir zaman yang Kau janjikan ini semakin melimpah dari hari ke hari, yang akan membuat kami Tuhan semakin memenuhi keinginan-Mu terjadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena tangan berkat-Mu turun atas kami di penghujung kebaktian ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, kami semua Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan kepada Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, atas nama seluruh pelayan yang melayani, kami kru yang bertugas dan kerabat kerja, kami ucapkan terima kasih atas segala kebersamaan kita, atas topangan doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini, sampai kita ketemu besok. Dan dalam ibadah pekan doa besok, malam yang terakhir, kita akan kembali dilayani oleh hamba Tuhan, gembala kita, Pendeta JSM Segala. Mari kita berdoa, menopang segala sesuatu, terlebih hamba Tuhan ini, agar Tuhan boleh berkarya semakin luar biasa kepada kita. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, sampai kita berjumpa besok di dalam ibadah kita. Shalom.